Halo para sahabat, rekan-rekan terutama para peserta didik, terima kasih sudah berkunjung di channel Mitra Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal cara menyelesaikan limit suatu fungsi aljabar, tetapi dengan cara harus memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, ini dia contoh-contoh soal yang akan kita bahas. Selamat mengikuti, semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita simak dulu yang satu ini. Nilai suatu fungsi aljabar dapat ditentukan dengan cara substitusi langsung, asalkan hasilnya bukan merupakan suatu bilangan tak tentu. Yang merupakan bilangan tak tentu itu misalnya 0/0. Nah, berikutnya, jika hasil substitusi langsung menghasilkan bilangan tak tentu, maka terlebih dahulu soalnya tersebut harus dimodifikasi. Cara memodifikasi soal bisa difaktorkan atau disederhanakan atau dirasionalkan dan sebagainya. Lalu setelah itu langsung disubstitusi. Oke, ini harus kita simak, harus kita perhatikan cara menyelesaikan limit suatu fungsi aljabar. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Oke, kita lihat contoh soal pertama. Limit X menuju 1 dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 per X kurang 1. Nah, menyelesaikan soal limit seperti ini terlebih dahulu atau langkah pertama kita coba substitusi langsung. Artinya kita ganti setiap variabel X ini menjadi yang di sini. Kalau di sini X menuju 1, kita ganti X-nya itu menjadi 1. Semua X diganti jadi 1. Itu namanya substitusi langsung. Maka setelah kita ganti dia menjadi, ini kan X kuadrat, jadi 1 kuadrat, tambah 2X, berarti tambah 2 kali 1, kurang 3, kita buat kurang 3, per X kurang 1, berarti per 1 kurang 1. Nah, kita selesaikan ini dulu pembilangnya nih, 1 kuadrat 1 tambah 2, 3, dikurang 3, 0, per 1 kurang 1, 0. Ternyata ini menghasilkan 0 per 0, maka kita buat ini merupakan bentuk tak tentu. Ini tidak bisa. Nah, kalau muncul seperti ini hasil substitusi langsung, maka soal tersebut harus kita modifikasi terlebih dahulu. Nah, perhatikan. Oleh karena diperoleh bentuk tak tentu, maka kita gunakan cara pemfaktoran terlebih dahulu. Nah, perhatikan ini limit X menuju 1. X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Kita faktorkan dulu yang pembilangnya nih. Artinya kita rubah menjadi bentuk perkalian. Nah, perhatikan cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini dia. Kita tulis seperti ini, X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Nah, kita sudah tahu lah ini ya, bahwa ini AX kuadrat tambah BX tambah C. Artinya, A itu adalah koefisien X kuadrat. Dan di sini A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 3. Maka cara memfaktorkannya supaya lebih mudah kita buat dulu format seperti ini. Kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan sama dengan C. Ini dia, kalau A-nya 1, sebenarnya ini sama dengan A kali C. Berarti sama dengan min 3. Tetapi jika dijumlahkan kedua bilangan tersebut itu sama dengan 2. Nah, ternyata bilangan tersebut adalah 3 dan min 1. Perhatikan 3 kali min 1 itu min 3. 3 tambah min 1 itu sama dengan 2. Ini harus memenuhinya dan bilangan tersebut harus sama ini atas bawah. Kalau 3 di sini juga harus 3, 3 di sini 3. Maka dan harus memenuhi kriteria atau syarat ini. Jika dikalikan dia sama dengan A kali C, jika dijumlahkan sama dengan B, sama dengan ini langsung jika dijumlahkan. Tetapi jika dikalikan sama dengan A kali C. A-nya di sini kan 1, C-nya min 3, jadi sama dengan min 3. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, langsung buat ini. Jadi X tambah 3 dikali X kurang 1. Dari sini tadi itu. Ini yang kita cari tadi, 3 dan min 1. Kalau ini negatif, jadi X kurang 3. Kalau ini misalnya positif, jadi X tambah 1. Itu saja. Artinya kalau kita kalikan ini, kita jabarkan perkaliannya ini, kita jabarkan satu-satu, maka hasilnya sudah persis sama seperti ini dia. Maka ini merupakan faktor dari X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Itu arti faktor. Kita rubah menjadi bentuk perkalian. Maka yang di atas ini berubah menjadi X tambah 3 dikali X kurang 1. Per yang di bawah tetap X kurang 1. Nah, perhatikanlah sekarang, ini bisa kita coret dengan ini. Tinggallah X tambah 3. Itu masih ada limitnya, limit X menuju 1 dari X tambah 3. Lalu sekarang kita substitusi, artinya ganti X-nya ini menjadi 1.
berarti ini sama dengan 1 tambah 3, itu sama dengan 4. Nah, inilah hasil dari limit tersebut. Kalau sudah bilangan seperti ini hasilnya, maka itu sudah benar. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Limit X menuju 1 dari 2X kuadrat dikurang 2 per X kurang 1. Nah, kalau kita bayangkan ini, ganti saja X-nya menjadi 1. Berarti 2 dikali 1 kuadrat, berarti itu sama dengan 2 ya. Ini 2, dikurang 2, berarti 0. Per X-nya ganti jadi 1, berarti jadi 1 kurang 1, berarti itu sama dengan 0 per 0. Karena hasilnya merupakan 0 per 0, maka harus kita modifikasi lagi soalnya. Nah, perhatikan cara modifikasi paling cepat kita faktorkan. Ini ada 2 di sini ada 2. Keluarkan dulu 2-nya. Itu menjadi limit X menuju 1 dari 2 dikali X kuadrat dikurang 1. Ini pas ya, kalau kita kalikan ini ke dalam jadi 2X kuadrat. 2 kali min 1 jadi kurang 2. Nah, ini kalau seperti ini belum juga kita bisa coret ini, maka terlebih lagi selanjutnya kita faktorkan lagi ini yang di dalam kurung. X kuadrat dikurang 1. Ini X kuadrat dikurang 1 ini kan bisa kita rubah jadi X kuadrat dikurang 1 kuadrat. Supaya bentuknya sama seperti bentuk umum cara memfaktorkan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti itu sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Demikian juga ini. Ini kan X kuadrat dikurang 1 kuadrat. Maka yang kita cari sekarang limit X menuju 1 dari 2 dikali X kurang 1 dikali X tambah 1 per X kurang 1. Nah, kita coretlah X kurang 1 ini atas bawah. Nah, tinggallah di atas 2 dikali X tambah 1. Maka hasilnya limit X menuju 1 dari 2 dikali X tambah 1. Yang di bawah sudah habis tadi ya, tinggal 1. Nah, sekarang kalau sudah sederhana seperti ini, gantilah atau substitusi langsung. X sama dengan 1 ke sini. Artinya ganti X-nya ini menjadi 1. Berarti ini sama dengan 2 dikali 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu 2. Dikali 2 jadi 4. Maka hasilnya sama dengan 4. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Limit X menuju 3 dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X kuadrat dikurang 9. Nah, kita coba substitusi langsung. Artinya ganti langsung X-nya jadi 3. Maka hasilnya menjadi 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 3 per 3 kuadrat dikurang 9. Nah, ini 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikurang 2 kali 3 kurang 6 dikurang 3 per 9 kurang 9. Nah, ternyata hasilnya ini menghasilkan 0 per 0. Nah, oke, ini merupakan bilangan bentuk tak tentu. Nah, oke, sekarang kita buat. Oleh karena diperoleh bilangan bentuk tak tentu, kita gunakan cara pemfaktoran terlebih dahulu. Nah, kita buat seperti ini. Ini kita faktorkan atas bawah ini. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu yang di atas cara faktorkan. Yang di atas X kuadrat dikurang 3, dikurang 2X dikurang 3. Nah, cari dua buah bilangan yang jika dikalikan sama dengan ini, sama dengan min 3. Nah, tetapi jika dijumlahkan sama dengan min 2. Dan ternyata bilangan tersebut adalah 3 kali min 1 kali 1 dan min 3 tambah 1. Nah, ini kan 3 kali 1 kan min 3. Min 3 tambah 1 sama dengan min 2. Nah, oke. Maka faktornya langsung ini ambil karena A-nya 1. Jadi X dikurang 3 dikali X tambah 1. Nah, kita tulis di sini. Faktor dari sini X dikurang 3 dikali X tambah 1 per. Nih, kita faktorkan lagi nih. X kuadrat dikurang 9 ini rubah menjadi 3 kuadrat. Supaya bentuknya persis sama seperti ini. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Faktornya ini adalah A tambah B. A kurang B dikali A tambah B. Maka ini menjadi X dikurang 9 dikali X ditambah, X dikurang 3 dikali X tambah 3. Oke, ini dia. Lalu kita coret yang atas sama di bawah yang sama. Nih, X kurang 3, X kurang 3. Habis ini ya. Oke, tinggallah limit X menuju 3 dari X tambah 1 per X, limit X menuju 3 dari X tambah 1 per X tambah 3. Nah, kalau sudah seperti ini, gantilah X-nya itu menjadi 3. Jadi 3 tambah 1, ini per 3 tambah 3. Berarti sama dengan 4 per 6. 4 per 6 itu masih bisa kita sederhanakan jadi 2 per 3. Atas bawah sama-sama dibagi 2. Nah, inilah hasilnya.
Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal keempat. Limit X menuju minus 1 dari X kuadrat dikurang 1 per X tambah 1. Nah, ini kita substitusi langsung menghasilkan, ini min 1 pangkat 2 dikurang 1. Min 1 pangkat 2 itu kan 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Ini min 1 tambah 1, 0. Ternyata menghasilkan 0 per 0. Ingat tadi, kalau dia menghasilkan 0 per 0, belum selesai. Nah, oleh karena diperoleh bentuk tak tentu, kita gunakan cara pemfaktoran, kita faktorkan lagi. Nah, ini yang bisa kita faktorkan yang di atas ini, X kuadrat dikurang 1. Caranya rubah dulu itu menjadi X kuadrat dikurang 1 kuadrat, supaya bentuknya persis sama seperti ini. Maka faktornya menjadi A dikurang B dikali A tambah B. Nah, di sini A-nya X, B-nya min 1. Berarti ini menjadi A dikurang limit X menuju min 1 dari X tambah X kurang 1 dikali X tambah 1 per X tambah 1. Nah, kalau ada atas bawah yang sama seperti ini, coret saja itu. Tinggallah X dikurang 1. Maka hasilnya menjadi limit X menuju minus 1 dari X kurang 1. Nah, sekarang ganti X-nya menjadi min 1. Berarti min 1 dikurang 1 sama dengan ini minus 2. Inilah hasilnya, bukan yang ini. Oke, demikian penjelasan singkat kita. Semoga apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang jelas atau bahkan ada pembahasan kami yang keliru, diharapkan dituliskan di kolom komentar. Untuk video selanjutnya kita masih tetap membahas mengenai limit dengan contoh-contoh soal yang lebih rumit lagi. Oke, demikian tutorial kita, semoga bermanfaat.